Begitu pentingnya manusia menyadari makna dan hakikat kehidupan dunia sebagai ujian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak saja menjelaskannya secara naratif dalam berbagai ayat, tapi juga dengan contoh-contoh. Kisah Nabi Adam dan istrinya bunda kita Hawa di surga adalah contoh simbolik tentang ujian yang memang bahwa kehidupan dunia ini adalah ujian bagi manusia. Dicontohkan Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintah dan larangan-larangannya kepada para nabi sesuai konteks zamannya masing-masing. Dan ujian itu sudah mulai dicontohkan sejak kehidupan bapak kita pertama, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Saat beliau berada di surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu surga ini, diamilah surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak dan baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang akan menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Terhadap larangan mendekati pohon itu, ternyata ada setan yang berbisik, membisikkan pikiran jahat kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk menampakkan kepada keduanya aurat mereka yang tertutup. Di mana dalam Al-Quran, waswasa lahuma syaitan liyubdilahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, kepada keduanya, untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari aurat mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini kecuali supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal al-khalidin dalam surga. Dan setan bersumpah kepada keduanya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Setan berani bersumpah kepada Nabi Adam dan istrinya Bunda Hawa, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Jadi di sini mulai nampak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji loyalitas Nabi Adam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di surga, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di surga. Loyalitas beliau Nabi Adam di sini mulai diuji. Kemudian maka Nabi Adam dan istrinya lupa sehingga tergoda. Keduanya tidak hanya mendekati, bahkan Nabi Adam dan Bunda Hawa memakan buah pohon yang dilarang. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menerima taubatnya. Sungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bagaimana? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi intinya begini loh, ada blueprint kehidupan dunia bahwa sesuai rancangan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ujian bagi seluruh umat manusia. Buktinya dulu sejak manusia pertama diciptakan dan hingga saat ini merupakan sebuah ujian. Dari settingan itu maka kita harus pahami makna hidup sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
akan dipahami secara utuh bila dilihat dari segi substansi dan proses ujian kehidupan itu sendiri. Nah, di sini ujian hidup sebagai substansi adalah ujian untuk menjalani hidup sesuai dengan substansi hidayat Allah, yaitu ujian pilihan hidup terkait tujuan hidup menjadi muslim yang bertakwa, ujian hidup terkait pola hidup yang berintegritas, dan ujian hidup terkait dengan konsistensi hidup kita berada pada jalan yang lurus, serta ujian hidup terkait dengan kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya begini, dengan kata lain, ujian hidup sebagai substansi adalah ujian untuk setiap saat mengerjakan substansi kebajikan sehingga kita bisa tergolong ke dalam orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, seperti para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kedua, untuk setiap saat menjauhi substansi kemungkaran, bukan hanya sekedar maksiat tapi hal yang mungkar, sehingga kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang menjadi orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang munafik dan fasik. Ini ujian hidup sebagai substansi. Sedangkan ujian hidup sebagai proses adalah ujian hidup yang muncul dalam wujud musibah, kesedihan, atau ujian hidup yang muncul dalam wujud nikmat, kesenangan dalam perjalanan kehidupan manusia. Sehingga ujian hidup ini adalah ujian pilihan respons manusia terhadap proses hidup yang dijalani. Apakah kita ini merespon dengan berzikir atau tidak saat mendapat musibah, atau apakah kita merespon dengan bersyukur atau tidak kala memperoleh nikmat. Jadi seperti itu. Intinya apa dalam Al-Quran, inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Apa gunanya kita mempunyai mata? Apa gunanya kita mempunyai pendengaran? Adalah untuk diuji oleh Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa kita menggunakan mata kita, seperti apa kita menggunakan pendengaran kita. Aziban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, oh yang penting kita beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allah alladhi sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibun. Jadi begini, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi mana di antara kita yang termasuk golongan alladzina shadaku, dan mana di antara kita yang masuk golongan kadzibin? Ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang masuk alladzina shadaku dan siapa yang masuk pada golongan kadzibin. Ya, intinya mudah. Kalau nggak mau diuji, ya nggak usah hidup, karena kita hidup ini pasti punya risiko. Ya, setiap nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada risikonya. Apa? Ya diuji. Nah, sudah sampai di sini aja. Jadi renungkan ya, tinggal tidur juga enggak apa-apa.
Kan biasanya kalau habis ngaji itu capek.